Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas 3 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan berdasar dari beberapa hal menarik yang sudah dijelaskan di manga Black Clover mulai dari chapter 297 hingga chapter 303. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Lalu sebagai pembahasan awal, kita akan membahas pertanyaan yang berbunyi, mengapa Nozel dapat menghancurkan tubuh Megi hanya dengan menggunakan sihir biasa tanpa efek spesial yang baru, sedangkan gajah harus memperkuat sihir miliknya dengan energi kehidupan agar dia bisa menghancurkan tubuh Megi? Ya, jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya cukup simpel, yaitu perbedaan kondisi pertarungan atau lebih tepatnya kondisi sihir Decaying Word milik Megi. Dan bagi yang belum mengetahui apa itu sihir Decaying Word, maka perlu diketahui bahwa secara singkatnya, Decaying Word merupakan salah satu sihir kutukan milik Megi yang dapat melemahkan rune dan sihir lawan. Bahkan saat digunakan oleh Megi, sihir ini dapat menghancurkan sihir lawan yang sudah diperkuat dengan Saint Stage seperti apa yang diperlihatkan di chapter 298. Lalu sebenarnya seperti apakah perbedaan kondisi sihir Decaying Word saat gajah dan Nozel menyerang? Ya, pertama, saat gajah menyerang di chapter 299, kondisi pertarungan benar-benar dikuasai oleh Megi, di mana Charlotte dan Rill sudah terkapar karena serangan sihir darah yang dikombo dengan sihir kutukan. Dan Noel sudah kehabisan batas penggunaan Saint Stage, atau dengan kata lain, pada saat itu sama sekali tidak ada yang bisa membantu gajah. Tidak hanya itu, Megi juga menjelaskan bahwa tempat pertarungan mereka sudah dipenuhi dengan sihir Decaying Word. Karena itulah, gajah tidak mungkin bisa menyerang Megi jika dia hanya mengandalkan sihir yang biasa dia gunakan. Hingga pada akhirnya, gajah yang sudah terluka parah memutuskan untuk memperkuat sihir miliknya dengan energi kehidupan. Dan terciptalah sebuah serangan sihir yang sangat kuat. Bahkan bisa kita katakan bahwa serangan gajah ini lebih kuat dari serangan sihir Noel yang sudah diperkuat dengan Saint Stage. Mengapa bisa demikian? Ya, karena serangan sihir Noel sendiri masih bisa dihancurkan dengan Decaying Word. Kemudian yang kedua, saat Nozel menyerang, kondisi pertarungan sudah berbalik, di mana pada saat itu sihir Decaying Word milik Megi sudah dilemahkan oleh sihir milik Charlotte sampai membuat sihir milik Megi tersebut tidak dapat menghancurkan sihir orang lain. Dan sihir Charlotte bisa melemahkan Decaying Word berkat sihir baru milik Rill, karena sihir baru Rill dapat memperkuat semua sihir teman-temannya. Nah, dengan kondisi ini ditambah dengan sihir raksa yang bisa mengcounter sihir baja dan darah, Nozel dapat menghancurkan tubuh Megi. Dan perlu diketahui bahwa selain Nozel, masih ada orang lain yang bisa menghancurkan tubuh Megi setelah Decaying Word dilemahkan. Dan dua orang tersebut adalah gajah dan juga Lux, seperti apa yang terjadi pada chapter 302. Kemudian hal menarik kedua atau pembahasan kedua, seperti yang kita ketahui bersama, sebagai tumbal dari sihir Jasin Jojuin atau Malevolent Femcantation, Asier, Vanica dan juga Lolopechka memiliki kutukan yang serupa, di mana berkat sihir kutukan tersebut, Megi dapat menggunakan sihir yang dimiliki oleh para tumbal, seperti misalnya sihir baja milik Asier dan sihir darah milik Vanica. Tapi uniknya, sampai saat ini, Megi sama sekali belum pernah diperlihatkan menggunakan sihir air milik Lolopechka. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Megi tidak menggunakan sihir air Lolopechka? Ya, sebenarnya kami sendiri belum bisa memastikan hal ini karena sang autor sendiri belum menjelaskan hal ini secara detail. Karena itulah, terlebih dahulu kami akan memberikan 2 petunjuk yang sudah diberikan oleh sang autor. Petunjuk pertama, sihir kutukan yang diberikan oleh Megi kepada para tumbalnya memiliki semacam efek spesial yang dapat digunakan untuk mengikat atau menahan jiwa dari tumbalnya. Tapi perlu diketahui bahwa efek spesial ini memiliki semacam kondisi atau syarat yang harus terpenuhi agar bisa aktif. Dan pada kasus Asier, Megi bisa mendapatkan atau mengikat jiwa Asier setelah Asier kehilangan nyawa, di mana hal ini dijelaskan secara tidak langsung di chapter 298. Sedangkan dalam kasus Vanica, Megi bisa mengikat atau mendapatkan jiwa Vanica
setelah Maggie mengendalikan tubuh Vanica seutuhnya dengan menggunakan kekuatan sihir iblis saat Vanica dalam kondisi sekarat, di mana karena hal inilah tubuh Vanica diperlihatkan menghitam karena diselimuti oleh kekuatan iblis. Dan perlu diketahui bahwa Maggie bisa mengikat atau menahan jiwa Vanica dengan cara ini karena Vanica sendiri merupakan Devil Host yang menjalin kontrak dengan Maggie Kula. Petunjuk kedua, Maggie baru bisa menggunakan sihir baru dari tumbalnya ketika dia sudah berhasil mengikat atau menahan jiwa si tumbal. Dan hal ini dijelaskan secara tidak langsung pada chapter 301. Nah, dengan dua petunjuk ini, maka menurut kami, alasan Maggie tidak menggunakan sihir air Lolopechka karena Maggie sendiri memang belum bisa menggunakan sihir air tersebut. Dan Maggie belum bisa menggunakannya karena Maggie belum mendapatkan jiwa Lolopechka. Karena Lolopechka sendiri bukanlah Devil Host Maggie Kula dan Lolopechka sendiri saat ini masih hidup. Kemudian pembahasan ketiga, apakah Maggie Kula masih hidup? Ya jujur kami sendiri awalnya menganggap kalau Maggie sudah mati. Karena pada bagian akhir Arts Reinkarnasi Elf, Babang Yuki sudah menjelaskan bahwa kelemahan terbesar iblis terletak pada jantung mereka. Dan jantung Maggie berhasil dihancurkan oleh Noel di chapter 303. Tapi karena beberapa alasan kami menjadi ragu dengan kematian Maggie dan menganggap masih ada kemungkinan kalau dia masih hidup di dunia iblis. Kemudian berikut ini adalah beberapa alasan tersebut. Alasan pertama, fakta bahwa jantung adalah kelemahan utama dari iblis memang tidak bisa dipungkiri, di mana karena fakta inilah Zagreed, Naamah, dan Lilith bisa dinyatakan mati setelah jantung mereka dihancurkan. Tapi perlu diketahui bahwa kondisi dari tiga iblis tersebut berbeda dengan Maggie, di mana pada kasus Zagreed, Naamah, dan Lilith bisa dipastikan bahwa jiwa dan raga mereka sudah berada di dunia manusia. Sedangkan dalam kasus Maggie sama sekali belum ada kepastian apakah jiwa Maggie sudah berada di dunia manusia atau belum. Alasan kedua, lewat flashback atau kilas balik Libe di chapter 268 atau episode 170, Babang Yuki menjelaskan bahwa memanifestasikan kesadaran dan mengendalikan sesuatu di dunia manusia tanpa harus pergi ke dunia manusia merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis dengan beberapa cara. Dan faktanya, Lucifero dapat memanifestasikan kesadaran dan sebagian kekuatannya untuk mengendalikan tubuh Libe. Alasan ketiga, lewat perkataan Lolopechka, Dryad, dan juga Maggie, Babang Yuki sudah sering menjelaskan bahwa Maggie sebenarnya sudah memanifestasikan tubuh fisiknya sejak kematian Azier. Ya, pertama kali Maggie memanifestasikan sebagian tubuh fisik bukan terjadi pada pertarungan Noel, melainkan sejak kematian Azier. Tapi uniknya, walaupun dia sudah memanifestasikan sebagian tubuh fisiknya di dunia manusia, Maggie mengaku bahwa Lucifero tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Dan fakta ini secara tidak langsung sudah mengisyaratkan bahwa memanifestasikan tubuh fisik ke dunia manusia tidak mempengaruhi keberadaannya di dunia iblis, hingga membuat Lucifero tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Alasan keempat, seperti yang kita tahu, Maggie memanifestasikan sebagian tubuh fisiknya dengan menggunakan sihir Jasin Jojuin. Dan setelah Noel membelah jantung Maggie, Babang Yuki memperlihatkan ada semacam lingkaran sihir yang hancur hingga keluarnya jiwa Azier dari lingkaran sihir tersebut. Nah, dengan gambaran yang diberikan oleh Babang Yuki ini, kemudian muncul dua opini tentang sihir Jasin Jojuin serta jantung Maggie. Opini pertama, ada kemungkinan kalau jantung yang dihancurkan oleh Noel hanyalah sebuah jantung yang tercipta dari sihir Jasin Jojuin dengan menumbalkan jiwa Azier. Opini kedua, ada kemungkinan kalau lingkaran sihir yang hancur di sini merupakan gambaran dari hancurnya sihir Jasin Jojuin. Dan jika hal ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan mengapa kutukan di tubuh Lolopechka menghilang seutuhnya. Alasan kelima, dengan sangat jelas Maggie menjelaskan bahwa manifestasinya di dunia manusia masih belum sempurna. Dan hal ini sudah menjelaskan bahwa masih ada yang tertinggal di dunia iblis. Nah, dengan beberapa alasan inilah kami beranggapan masih ada kemungkinan kalau Maggie masih hidup di dunia iblis. Lalu bagaimanakah dengan kalian? Sekian dari kami and see ya.